Selamat siang, Pak Hari dan teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 8, kami ingin membahas PSAK 25, yaitu kebijakan akuntansi dan perubahan estimasi. Ada akuntansi dan kesalahan. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Wahid Alfatin dengan NIM 2022-50348. Lalu ada rekan saya Devin Basterman dengan NIM 2022-50356. Kemudian ada Dio Aldin Octavio dengan NIM 2022-50362. Lalu ada Angel Steovilla dengan NIM 2022-50398. Lalu ada Vanessa Gautama dengan NIM 2022-50400. Oke, jadi di sini yang ingin kita bahas ada kebijakan akuntansi, perubahan estimasi akuntansi, lalu ada kesalahan, ketidakpraktisan penerapan retrospektif dan penyajian kembali retrospektif, kemudian tanggal efektif, penarikan, dan juga pedoman implementasi. Next. Baik, jadi kita masuk ke materi pertama yaitu pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Dalam menentukan kebijakan akuntansi, entitas tidak memiliki pilihan kecuali harus tunduk pada urutan ketentuan berikut. Yang pertama, kebijakan akuntansi yang diterapkan untuk item tersebut menggunakan SAK yang bersangkutan dan mempertimbangkan paduan aplikasi SAK yang relevan, dan dalam hal ini tidak ada SAK yang secara spesifik berlaku untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya. Maka, manajemen menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan andal. Boleh di next. Kemudian, pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi. Dalam hal tidak ada SAK yang secara spesifik, manajemen menggunakan pertimbangannya dalam menerapkan suatu kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang pertama adalah relevan, yaitu untuk kebutuhan pengambilan keputusan ekonomi oleh pemakai, dan yang kedua adalah andal dalam laporan keuangan yang menyajikan secara jujur substansi ekonomi mengungguli bentuk hukumnya, netral, pertimbangan sehat, dan lengkap dalam semua hal yang material. Nah, kemudian ada pemilihan dan penerapan kebijakan akuntansi, yaitu dibagi menjadi empat. Yang pertama ada standar akuntansi terkini, yang kedua ada literatur akuntansi lain, yang ketiga ada praktik akuntansi industri yang berlaku, dan yang terakhir, sepanjang tidak bertentangan dengan SAK maupun kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Di next. Kemudian kita masuk ke konsistensi kebijakan akuntansi. Jika terdapat perubahan kebijakan akuntansi, entitas memilih dan menerapkan kebijakan akuntansi secara konsisten untuk transaksi, peristiwa, dan kondisi lainnya yang serupa, kecuali PSAK secara spesifik mengatur atau mengizinkan kelompok item-item di mana kebijakan akuntansi yang berbeda adalah hal yang mungkin sesuai dengan keadaan. Jika PSAK mengatur atau mengizinkan kepengelompokan semacam itu, maka kebijakan akuntansi yang tepat dipilih dan diterapkan secara konsisten untuk setiap kelompok. Next. Perubahan kebijakan akuntansi. Perubahan kebijakan akuntansi yang pertama, entitas mengubah suatu kebijakan akuntansi hanya jika perubahan tersebut dipersyaratkan oleh suatu PSAK atau menghasilkan laporan keuangan yang memberikan informasi yang andal dan lebih relevan tentang dampak transaksi, peristiwa, atau kondisi lain terhadap posisi keuangan, kinerja keuangan, atau arus kas entitas. Pengguna perlu membandingkan laporan keuangan dari satu periode ke periode, sehingga penerapan kebijakan yang konsisten diperlukan. Yang bukan merupakan perubahan kebijakan akuntansi adalah: satu, penerapan suatu kebijakan akuntansi untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang berbeda secara substansi daripada yang terjadi sebelumnya. Dan yang kedua, penerapan suatu kebijakan akuntansi baru untuk transaksi, peristiwa, atau kondisi lainnya yang tidak pernah terjadi sebelumnya atau tidak material. Penerapan awal penilaian aset sesuai PSAK 16, yaitu aset tetap, atau PSAK 19, aset tidak berwujud. Ada suatu perubahan dalam kebijakan akuntansi yang berhubungan dengan suatu revaluasi sesuai dengan PSAK 16 atau PSAK 19, bukan sesuai dengan pernyataan ini. Next.
Penerapan perubahan kebijakan akuntansi. Penerapan perubahan kebijakan akuntansi bergantung pada yang pertama, entitas mencatat perubahan kebijakan akuntansi akibat dari penerapan awal suatu PSAK sebagaimana yang diatur dalam ketentuan transisi dalam PSAK tersebut jika ada. Yang kedua, jika tidak ada ketentuan transisi atau perubahan kebijakan dilakukan secara sukarela, maka entitas menerapkan perubahan tersebut secara retrospektif. Penerapan retrospektif adalah suatu perubahan kebijakan akuntansi baru adalah koleksi pengakuan, pengukuran, transaksi, peristiwa, dan kondisi lain seolah-olah kebijakan tersebut telah diterapkan. Lalu penyajian kembali retrospektif adalah koreksi pengakuan, pengukuran, dan pengungkapan jumlah unsur-unsur laporan keuangan seolah-olah kesalahan periode lalu tidak pernah terjadi. Next. Kemudian ada penerapan retrospektif. Ketika perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, maka entitas menyesuaikan yang pertama adalah saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode sajian paling awal. Yang kedua, ada jumlah komparatif lainnya diungkapkan untuk setiap periode sajian, seolah-olah kebijakan akuntansi baru tersebut sudah diterapkan sebelumnya. Keterbatasan penerapan retrospektif. Ketika penerapan retrospektif disyaratkan, maka perubahan kebijakan akuntansi diterapkan secara retrospektif, kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode atau dampak kumulatif periode tersebut. Next. Lalu, ketika retrospektif tidak praktis, dampak periode spesifik akibat perubahan kebijakan akuntansi dalam informasi komparatif, maka entitas dapat menerapkan kebijakan akuntansi baru. Maka entitas untuk jumlah tercatat aset dan liabilitas pada awal periode paling awal, di mana penerapan retrospektif adalah praktis. Mungkin periode berjalan dan membuat penyesuaian saldo awal setiap komponen ekuitas yang terpengaruh untuk periode itu. Dampak kumulatif dari dan pada awal periode berjalan penerapan kebijakan akuntansi baru untuk seluruh periode baru, maka entitas menyesuaikan informasi komparatif untuk menerapkan kebijakan akuntansi baru secara prospektif sejak tanggal praktis paling awal. Next. Kemudian di sini ada penerapan awal. Kita bisa lihat dari yang pertama yaitu harus ada judul PSAK. Yang kedua, bahwa perubahan kebijakan akuntansi dilakukan sesuai dengan ketentuan transisinya ketika dapat diterapkan. Tiga, sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Empat, penjelasan ketentuan transisi ketika dapat diterapkan. Lima, ketentuan transisi yang memiliki dampak pada periode mendatang ketika dapat diterapkan. 6 untuk periode berjalan dan setiap periode lalu, sajian sepanjang praktis dan jumlah penyesuaian. Untuk setiap item laporan keuangan yang terkena dampak dan LPS dasar dan dilusian jika PSAK 56 diterapkan atas entitas. 7. Jumlah penyesuaian terkait dengan periode-periode sebelum disajikan sepanjang praktis, dan yang kedelapan, jika penerapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu atau periode-periode sebelum disajikan, keadaan yang mendorong keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan mulai kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang. Next. Lalu berikutnya ada pengungkapan perubahan sukarela. Jadi di sini yang pertama ada sifat dari perubahan kebijakan akuntansi. Dua, alasan kenapa penerapan kebijakan akuntansi baru memberikan informasi yang andal dan lebih relevan. Tiga, jumlah penyesuaian untuk periode berjalan dan setiap periode lalu sajian sepanjang praktis, penyesuaian untuk setiap pos laporan keuangan yang terpengaruh, dan penyesuaian LPS dasar dan dilusian. Empat, jumlah penyesuaian yang terkait dengan periode-periode sebelum dan periode-periode tersebut disajikan sepanjang praktis dan keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan perubahan kebijakan akuntansi diterapkan. Jika penetapan retrospektif tidak praktis untuk suatu periode tertentu atau untuk periode-periode sebelum periode tersebut disajikan, laporan keuangan periode selanjutnya tidak perlu mengulang. Next. Berikutnya ada pengungkapan, yaitu PSAK baru belum efektif.
Ketika entitas belum menerapkan suatu PSAK baru yang telah diterbitkan tetapi belum efektif berlaku, maka entitas harus mengungkapkan yang pertama adalah fakta tersebut dan yang kedua informasi relevan yang diestimasi secara wajar atau dapat diketahui untuk menilai dampak yang mungkin atas penerapan PSAK baru tersebut pada laporan keuangan periode awal. Lalu ada pengungkapan PSAK baru yang belum efektif. Yang pertama kita harus masukkan judul PSAK baru. Dua, sifat perubahan standar yang belum berlaku efektif atau perubahan kebijakan akuntansi. Tiga, tanggal di mana penerapan PSAK disyaratkan. Empat, tanggal di mana entitas berencana untuk menerapkan PSAK awalnya. Dan yang kelima, suatu pernyataan tentang apakah suatu pembahasan mengenai dampak penerapan awal PSAK atas laporan keuangan, atau jika dampak tidak dapat diketahui atau diestimasi secara wajar pernyataan atas hal tersebut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Dio. Pada Dio, saya persilakan. Baik, selanjutnya estimasi melibatkan pertimbangan berdasarkan informasi terkini yang tersedia dan andal. Jadi estimasi mungkin perlu direvisi jika terjadi perubahan keadaan yang menjadi dasar estimasi atau akibat informasi baru atau tambahan pengalaman. Lalu perubahan estimasi akuntansi adalah yang pertama penyesuaian jumlah material aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban yang terkait dengan aset dan liabilitas. Lalu perubahan estimasi akuntansi dihasilkan dari informasi baru atau perkembangan baru dan oleh karena itu bukan dari koreksi kesalahan. Lalu perubahan estimasi akuntansi berikutnya. Entitas harus mengakui efek dari perubahan estimasi secara prospektif sebagai berikut. Satu, sepanjang perubahan estimasi akuntansi mengakibatkan perubahan aset dan liabilitas, atau terkait dengan suatu item ekuitas, perubahan estimasi akuntansi tersebut diakui dengan menyesuaikan jumlah tercatat item aset, liabilitas, atau ekuitas yang terkait pada periode perubahan. Lalu yang kedua, dampak perubahan estimasi akuntansi selain perubahan penerapan di atas, diakui secara prospektif dalam laporan laba rugi pada yang pertama periode perubahan, jika dampak perubahan hanya pada periode itu, atau yang kedua periode perubahan dan periode pendatang, jika perubahan berdampak pada keduanya. Lalu pengungkapan estimasi akuntansi. Entitas mengungkapkan sifat dan jumlah perubahan estimasi akuntansi yang berdampak pada periode berjalan atau diperkirakan akan berdampak pada periode mendatang, kecuali pengungkapan dampak pada periode mendatang tidak praktis untuk mengestimasi dampak itu. Jika jumlah jika jumlah dampak pada periode mendatang ada tidak diungkapkan karena estimasinya tidak praktis, maka entitas mengungkapkan fakta tersebut. Kesalahan. Kesalahan dapat timbul dalam pengakuan, pengukuran, penyajian, atau pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan. Laporan keuangan tidak sesuai dengan PSAK jika mengandung yang pertama kesalahan material, atau yang kedua tidak material yang disengaja untuk mencapai suatu penyajian laporan posisi keuangan, kinerja keuangan atau arus kas tertentu. Kesalahan periode lalu adalah kelalaian mencantumkan dan kesalahan dalam mencatat. Dalam laporan keuangan entitas untuk satu atau lebih periode lalu yang timbul dari kegagalan untuk menggunakan atau kesalahan penggunaan informasi yang andal, yang pertama tersedia ketika penyelesaian laporan keuangan untuk periode tersebut, dan yang kedua secara rasional diharapkan dapat diperoleh dan dipergunakan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kesalahan semacam itu termasuk yang pertama, dampak kesalahan perhitungan matematis, kedua, kesalahan penerapan kebijakan akuntansi, ketiga, kekeliruan atau kesalahan interpretasi fakta, lalu yang keempat, kecurangan. Koreksi kesalahan periode lalu. Koreksi kesalahan material periode lalu, entitas mengoreksi kesalahan material periode lalu secara retrospektif pada laporan keuangan lengkap pertama yang diterbitkan setelah ditemukannya dengan menyajikan kembali jumlah komparatif untuk periode lalu, sajian di mana kesalahan terjadi, atau jika kesalahan terjadi sebelum periode lalu, sajian paling awal, maka menyajikan kembali saldo awal, aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode lalu, sajian paling awal. Keterbatasan penyajian retrospektif. Kesalahan periode lalu dikoreksi dengan penyajian kembali secara retrospektif kecuali sepanjang tidak praktis untuk menentukan dampak periode tertentu atau dampak kumulatif kesalahan. Ketika tidak praktis untuk menentukan dampak spesifik periode kesalahan, entitas menyajikan kembali saldo pembuka aset, liabilitas, dan ekuitas untuk periode paling awal di mana penyajian kembali retrospektif adalah praktis, mungkin periode berjalan. Dampak kumulatif. Pada awal periode berjalan, dari kesalahan pada semua periode lalu, entitas menyajikan kembali informasi komparatif untuk mengoreksi kesalahan secara prospektif dari tanggal paling praktis
paling awal. Pengungkapan koreksi kesalahan. Yang pertama, sifat kesalahan periode lalu. Yang kedua, jumlah koreksi untuk setiap periode sajian sepanjang praktis. Lalu, jumlah koreksi pada awal periode sajian paling awal. Dan jika penyajian kembali retrospektif tidak praktis untuk suatu periode lalu tertentu, keadaan yang membuat keberadaan kondisi itu dan penjelasan bagaimana dan sejak kapan kesalahan telah dikoreksi. Penerapan suatu pengaturan adalah tidak praktis ketika entitas tidak dapat menerapkan setelah seluruh usaha rasional dilakukan. Untuk suatu periode lalu tertentu adalah tidak praktis untuk menerapkan suatu perubahan kebijakan akuntansi secara retrospektif atau menyajikan kembali secara retrospektif untuk mengoreksi kesalahan. Jika dampak penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif tidak dapat ditentukan. Kemudian penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan asumsi mengenai maksud manajemen yang ada pada periode lalu tersebut. Atau penerapan retrospektif atau penyajian kembali retrospektif memerlukan estimasi signifikan atas jumlah dan tidak mungkin untuk membedakan secara objektif informasi mengenai estimasi. Tanggal efektif dan penarikan. Tahun buku yang dimulai atau setelah tanggal 1 Januari 2011 menggantikan PSAK 25 pada tahun 1994. Pedoman implementasi. PT Beta salah mencatat saldo awal persediaan sebesar 6.500. Lalu kemudian PT Beta tahun 20 kali 2 memiliki penjualan sebesar Rp104.000 dengan HPP 86.500 dan pajak penghasilan 5.250. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Lalu PT Beta tahun 20 kali 1 memiliki penjualan sebesar Rp73.500 dengan HPP Rp53.500 dan pajak penghasilan Rp6.000. Lalu saldo laba awal 20 kali 1 sebesar Rp20.000 dan saldo laba akhir sebesar Rp34.000. Kemudian tarif pajak 30%, lalu modal saham sebesar Rp5.000 dan tidak memiliki komponen ekuitas lain kecuali saldo laba. Saham tidak diperdagangkan di publik. Lalu kita berdasarkan tabel di kanan, PT Beta salah mencatat saldo awal persediaan sebesar 6.500. PT Beta tahun 20 memiliki penjualan sebesar Rp104.000 dengan HPP 86.500, pajak penghasilannya Rp5.250. Lalu PT Beta tahun 2021 memiliki penjualan sebesar Rp73.500 dengan HPP Rp53.500 dengan pajak penghasilan Rp6.000. Lalu saldo laba awal sebesar Rp20.000 dan saldo laba akhir sebesar Rp34.000 dengan tarif pajak 30%, modal saham dengan sebesar Rp5.000 dan tidak memiliki komponen ekuitas selain kecuali saldo laba. Saham tidak diperdagangkan di publik. Oke, kemudian beberapa produk yang telah terjual pada tahun 2021 tercatat sebesar Rp6.500 per 31 Desember. Laporan keuangan disajikan kembali untuk membetulkan kesalahan ini. Dampak penyajian kembali laporan keuangan tersebut diringkaskan berikut ini. Tidak ada dampak pada tahun 2022. PT Beta salah mencatat saldo awal persediaan sebesar Rp6.500. Kemudian PT Beta tahun 2022 memiliki penjualan sebesar Rp104.000 dengan HPP 86.500, pajak penghasilan Rp5.250. Lalu kemudian PT Beta tahun 2021 memiliki penjualan Rp73.500 dengan HPP Rp53.500 dengan pajak penghasilan Rp6.000. Lalu saldo awal laba 2021 sebesar Rp20.000 dengan saldo laba akhir Rp34.000 dengan tarif pajak 30%, modal saham Rp5.000 dan tidak memiliki komponen ekuitas lain kecuali saldo laba. Saham tidak diperdagangkan di publik. Baik, mungkin sampai sini saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.